Oke, aku udah sampai di Lipo Mall Puri dan aku mau ke lastiknya sekarang. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan sharing tentang pengalaman pertamaku Alex Extension. Kemarin aku sempat Alex Extension di lastik di cabang yang Lipo Mall Puri. Jadi awalnya tuh aku janjian bikin appointment jam 12, tapi karena aku telat, aku confirm dulu ke sana dan ternyata aku dikasih tahu aku tuh nggak bisa masuk karena aku udah telat lebih dari 15 menit. Bahkan temenku ada yang sharing dia telat 15 menit pas dia juga tetap nggak boleh masuk, dan itu di cabang yang di Kelapa Gading. Jadi aku mau ingetin kalau buat teman-teman yang nanti mau bikin appointment di sana, usahain untuk tepat waktu. Dan terus habis itu aku akhirnya janjian lagi jam 2, dan itu kebetulan banget sih pas lagi memang ada yang kosong, jadinya aku bisa masuk. Kalau enggak, kayaknya hari itu aku juga nggak bisa lanjutin treatmentnya dan harus janjian lagi sampai minggu depan. Karena mostly tuh kalau aku mau bikin janji sama mereka dalam waktu yang deket-deket, jadi misalnya kayak untuk besok atau untuk 2 hari ke depan, itu tuh mereka suka nggak bisa, atau bahkan 1 minggu ke depan, kebanyakan tuh udah full. Jadi usahain kalau kalian mau treatment, kalian bikin janjinya tuh jauh-jauh hari. Jadi pertama-tama pas sampai di sana aku diminta untuk isi data diri dulu karena aku juga belum pernah treatment di sana. Habis itu aku konsultasi sama terapis yang nantinya megang aku untuk pasangin alas extensionnya. Jadi untuk konsultasinya menurutku dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama tuh kamu pilih antara Hana atau volume. Jadi kalau Hana itu 1 bulu mata asli kita cuma ditempel 1 bulu mata palsu. Kalau yang volume itu 1 bulu mata asli ditempel sama 2 sampai 3 bulu mata palsu. Jadi lebih tebel gitu. Terus abis itu step yang kedua kamu pilih antara style yang dodol atau cat eyes. Jadi kalau dodol itu panjang bulu matanya itu yang paling panjang ada di bagian tengah mata, ada di bagian tengah. Sedangkan kalau yang cat eye itu jadi yang panjangnya ada di bagian luar mata di sebelah sini. Gitu. Jadi nanti matanya tuh kayak lebih lentik, lebih verti. Sedangkan kalau yang dodol tadi tuh lebih ngebuka mata kali ya, soalnya dia kan panjangnya di tengah, jadi matanya kelihatan lebih lebar ke atas gitu. Terus yang ketiga itu diva. Jadi kalian tuh bisa pilih mau diva atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti nanti bulu matanya ini yang alas extensionnya cuma 80%. Maksudnya dari 100% bulu mata asli kita cuma 80% yang ditempelin bulu mata palsu. Tapi kalau kalian mau diva, nanti jadi full semua bulu mata asli kalian ditempelin bulu mata palsunya. Tapi untuk treatment yang ini aku coba yang 80 aja karena ini pertama kali buatku dan aku nggak tahu apakah nyaman di mata aku, karena kan mata orang beda-beda ya, ada yang sensitif, ada yang enggak. Sedangkan aku belum pernah nyoba, jadi aku mau lihat dulu gimana 80%-nya di aku. Dan kata mbaknya ini yang paling best seller. Jadi hasil akhirnya tuh di aku walaupun kelihatan lentik-lentik, nggak kelihatan kayak natural eyelash, tapi masih masih wajar, enak dilihat gitu untuk sehari-hari. Misalnya kita mau ke kantor, mau ngampus, nggak yang lebay badai panjang ke atas gitu kayak pakai bulu mata palsu. Nah, terus untuk treatmentnya sendiri, setelah konsultasi aku diminta untuk ganti sendal dulu sebelum masuk ke ruangannya. Habis itu nanti aku akan masuk ke ruangan yang isinya tuh kurang lebih ada 4-5 orang. Di situ kamarnya tuh lumayan tenang menurut aku, jadi ada musik-musik relax gitu. Terus AC-nya lumayan dingin, tapi tenangnya kalian juga disediain selimut, dan selimutnya tuh bahannya enak banget, halus, jadi nyaman deh selama treatment di sana. Karena nantinya tuh treatmentnya tuh bakalan lama banget. Aku dijanjiinnya sekitar 2 jam, tapi ternyata tuh lebih, aku nggak tahu kenapa, pokoknya hampir 3 jaman gitu aku kemarin. Aku nggak ngerasa itu lama banget karena aku sampai ketiduran sih saking nyamannya di sana. Untuk step pertama sebelum dimulai, mata kalian akan dibersihin. Jadi kalau misalkan pakai eye makeup itu akan dihapus dulu. Terus habis itu bulu matanya itu nanti akan dikasih kayak primer gitu, supaya nanti pas ditempelin lemnya itu nggak ngerusak bulu mata aslinya. Terus habis itu aku akan dites dulu panjang bulu matanya yang nanti akan dipasang. Jadi aku bisa lihat dulu nanti tuh hasilnya akan sepanjang apa. Pertama-tama aku dipasangin yang sebelah kiri tuh kalau nggak salah 11, yang sebelah sini 12. Terus aku pilih 12 karena nggak terlalu beda jauh. Oke, jadi ini tuh panjangnya 11. Nggak tahu kak, kelihatan nggak sih di videonya? Yang ini 11. Terus yang ini nih yang 12, dan aku pilih yang 12. Terus pas
udah merem aku berpikiran kayaknya 13 aja deh, soalnya 11 sama 12 tuh nggak kelihatan bedanya. Abis itu kita akan diminta untuk merem dan jangan buka mata seterusnya sampai prosesnya udah selesai. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian belum ke toilet sebelumnya, mendingan kalian ke toilet dulu supaya ketika udah dimulai treatmentnya kalian nggak kepotong di tengah-tengah, karena itu akan jadi bikin prosesnya tuh lebih lambat. Kalau bulu matanya udah dipasang, kalian tuh kayak nggak bisa melek itu sebelum bayinya tuh kayak keringin dulu pakai kipas, karena pas melek tuh perih banget. Aku udah dibilangin nggak boleh melek, tapi karena aku pengen bikin video buat kalian, jadi tuh kayak suka ngintip-ngintip dikit gitu kan. Terus habis itu aku melek-melek dikit, nyalain HP, itu tuh mata langsung perih gitu, karena katanya lemnya tuh nguap dan itu yang bikin matanya perih. Diakalinnya tuh dengan cara dikeringin pakai kipas dulu tadi. Setelah lemnya kering, kita buka mata tuh nggak apa-apa, aman banget. Yang ini emang naik sendiri terus, tapi tebalnya oke. Coba aku lihat dari jauh ya. Nggak sih, nggak apa-apa, nggak sampai ganggu banget. Nggak apa-apa. Ini aja. Pakai apa? Serum, oke. Do and don'ts-nya, aku dibilangin kalau bulu matanya ini tuh nggak boleh kena air selama 2 hari pertama. Kenapa? Karena dia masih proses pengeringan. Jadi kalau misalnya udah kena air sebelum 2 hari, nantinya akan lebih cepat lepas dan lebih cepat rontok. Jadi kalau kalian pengen bulu mata kalian lebih awet, jangan kena air selama 2 hari pertama. Oh ya, untuk 2 hari pertama supaya kalian tetap bisa cuci muka, aku dikasih ide sama Budi dan Maria supaya pakai kacamata renang aja pas mandi. Setelah aku share di Instastory, ternyata emang banyak banget yang pakai trik ini supaya bulu matanya tuh nggak kena air pas mandi. Jadi kalian tetap bisa cuci muka tanpa takut airnya kena ke bulu matanya. Terus kalian juga nggak bisa pakai bulu mata, karena kalau bulu mata tuh kan ada lemnya. Dan kalau lemnya itu kan harus ditempelin sedekat mungkin sama bulu mata ya supaya kelihatan natural. Jadi itu bakal bikin bulu mata extensionnya tuh lepas-lepas juga gitu. Aku udah nyoba sih, aku ngebandel karena kemarin kan ada acara dan nggak cetar aja gitu loh kalau cuma alas extension doang, karena aku kan nggak pakai yang Diva, jadi nggak 100% dan nggak banyak banget. Aku lebih ke natural look gitu. Jadi aku tambahin aja bulu matanya dan pas malamnya aku copot, itu aku share juga di Instastory. Bulu matanya tuh cuma lepas 2 untuk tiap mata. Terus yang ketiga, jangan dijepit. Seperti yang aku bilang tadi, bulu mata extension ini nggak bisa dijepit, karena kalau dijepit menurut aku tuh itu bisa ngerusak bulu mata asli kita juga, karena lemnya tuh udah keras banget dan itu nempel di bulu mata asli kita. Kalian juga nggak bisa pakai maskara, karena kalau misalnya kalian pakai maskara kan bagian makeup yang memang paling susah banget dibersihin ya. Jadi kalian tuh bakalan susah banget tuh ngebersihinnya satu-satu, helai demi helai, kecuali kalian pakai oil based remover, which is itu yang bikin bulu mata kalian tuh jadi lepas lemnya. Jadi disaranin jangan pakai maskara. Jadi menurut aku ya worth it aja sih untuk tetap pakai bulu mata, tapi itu balik lagi ya, kalau kalian emang bener-bener mau ngejaga banget eyelash extensionnya, ya udah kalian jangan pakai mendingan, karena emang pasti copot 1 atau 2. Untuk perawatannya, kalian setelah mandi bisa langsung tap-tap dengan air. Jadi jangan sampai kena air dalam waktu yang terlalu lama. Terus disaranin jangan terlalu sering renang, karena kalau renang kan pasti kan kamu di dalam airnya lama. Dan habis itu kalian juga bisa sisirin bulu matanya setelah kalian mandi dengan sikat maskara gitu, tapi yang bersih. Jadi ada yang jual disposable gitu satuan. Jadi dengan spoolie kalian bisa sisir ke atas supaya arah bulu matanya tuh tetap rapi sesuai dengan arah tumbuh bulu mata asli kita. Kalian juga bisa pakein coat, mereka jual gitu. Coat itu tuh guna kalau kalian tuh sering olahraga atau sering di outdoor berkeringat. Itu tuh ngejaga supaya lem bulu mata tuh tetap kuat. Jadi setiap hari tuh kalian olesin gitu kayak pakai maskara. Terus untuk urusan retouch, kalian nantinya akan di-charge sekitar 50% atau setengah harga dari harga normal untuk treatment package yang sama. Selain itu, kalian juga harus pastiin kalau kondisi bulu mata kalian tuh gak kurang dari 30%. Jadi kalau misalnya udah terlalu banyak yang rontok sampai tinggal dikit banget, itu tuh kalian gak bisa retouch, tapi dihitung dari harga normal lagi.
waktu sebelum aku treatment tuh kayak aku punya beberapa pertanyaan yang aku tuh belum ngerti. Kayak bener nggak sih bikin bulu mata asli kita tuh jadi rontok karena pakai ini, jadi botak bulu matanya? Menurut aku semuanya tergantung gimana kalian ngerawatnya. Jadi kalau misalnya kalian nguceknya kekencengan, terus kadang ketarik atau ngucek nggak sadar, itu tuh otomatis pasti ada gitu yang copot tapi narik bulu mata aslinya juga. Tapi banyak juga yang aku lihat pas rontok itu nggak nempel sama bulu mata aslinya. Jadi semuanya tergantung sama behavior kita, tergantung sama kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kalau misalnya kalian pernah dengar pakai alas extension ini lebih nyaman daripada bulu mata, itu iya banget menurut aku, karena dia kan benar-benar nempel sama bulu mata asli kita. Jadi rasanya kayak bulu mata asli kita aja sendiri, tapi mungkin ada kayak bayangan-bayangan white cast gitu, kayak burem-burem gitu dikit. Karena seperti yang aku bilang tadi, dia ngikutin bulu mata asli kita. Karena bulu mata asli aku kayak straight ke bawah gitu, jadi bulu mata palsunya tuh kayak turun dulu baru naik ke atas. Jadi ada sebagian yang nutupin pandanganku tapi nggak sampai ganggu banget buat aku. Jadi kalau dibilang lebih nyaman, ya lebih nyaman buat aku. Dan kalaupun aku pakai lagi bulu mata, itu tuh rasanya tuh tetap lebih enteng. Kayak rasanya sama kayak aku nggak pakai bulu mata sebelumnya. Jadi walaupun aku tambahin, ini aku bahkan tambahin 2. Jadi ini aku masih ada alas extensionnya, dan aku pakai 2 lapis bulu mata lagi di atasnya, tapi rasanya tuh tetap nyaman dan enteng. So far aku juga udah pakai selama 10 hari alas extensionnya, karena aku bikin tuh tanggal 17, hari ini tanggal 27. Dan kondisinya tuh menurut aku masih oke-oke aja, cuma yang sebelah sini nih kayak agak lebih gatel, jadi aku lebih sering kucek. Jadi di sini tuh lebih banyak rontoknya dibandingin yang sebelah sini. Gitu. Tapi overall kondisinya masih 80-90% dari kondisi awal, itu udah 10 hari. Jadi ya lumayan sih menurut aku. So that's it untuk video kali ini. I hope you guys enjoy the video. Kalau kalian masih ada pertanyaan yang berhubungan tentang alas extension, just put it in the comment down below. Aku bakal berusaha jawab semuanya. Kalau kalian suka video ini, please give it a thumbs up and subscribe to my channel buat yang belum. And I'll see you guys on my next video. Bye bye.